Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bongkar salah satu cerpen horor paling cerdas dan bikin merinding dari J. Haryadi, judulnya Kereta Terakhir. Kita akan lihat bareng-bareng gimana setiap elemen di cerita ini, dari suasananya sampai detail-detail kecilnya, dirangkai dengan begitu rapi buat membangun teror yang ngena banget. Coba deh bayangin sejenak, kalau kamu ada di posisi itu, bakal gimana? Pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari kengerian yang mau kita bahas. Ini soal garis tipis antara dunia nyata dan teror yang ngintip tepat di baliknya. Setiap cerita horor yang bagus itu biasanya dimulai dengan persiapan panggung yang matang, sesuatu yang bikin kita udah ngerasa nggak enak, bahkan sebelum hal-hal aneh mulai terjadi. Yuk kita lihat gimana Kereta Terakhir memulai semuanya. Jadi kita dikenalin sama tokoh utamanya, Aurelia, seorang sekretaris yang lagi buru-buru banget. Coba perhatiin deh, penulisnya langsung ngasih kita semua elemen klasik. Satu orang bepergian sendirian, malam hari, dingin, gerimis, plus perasaan tergesa-gesa yang bikin dia jadi lengah. Ini tuh udah resep yang sempurna banget buat membangun ketegangan, fondasi yang kokoh buat teror yang bakal datang. Nah, dari sini, penulisnya mulai pelan-pelan mengubah tempat yang harusnya normal dan ramai jadi sesuatu yang terasa salah dan mengancam. Yang menarik di sini adalah gimana penulisnya memainkan indera kita. Stasiunnya bukan cuma sepi, tapi sunyi dari biasanya. Ada yang aneh. Dinginnya juga bukan cuma dingin biasa, tapi menusuk hingga ke tulang. Ini bikin kita sebagai pembaca ikut merasakan kegelisahan Aurelia secara langsung. Dan ini dia tanda bahaya besar yang pertama. Penulis nggak bilang ada hantu. Nggak, dia nunjukin kita sesuatu yang janggal. 3 penumpang yang diam kaku kayak patung. Ini contoh sempurna dari the uncanny, atau hal yang terasa ganjil. Sesuatu yang kelihatannya biasa, tapi ada yang salah. Yang sukses bikin bulu kuduk berdiri. Kereta yang datang pun bukan kereta modern yang seharusnya. Malah sebaliknya, yang muncul itu kayak penampakan dari masa lalu, karatan, tua, dan diselimuti asap tebal. Ini sinyal visual yang jelas banget kalau Aurelia akan memulai sebuah perjalanan yang nggak biasa. Coba deh perhatiin pilihan katanya di sini. Cerdas banget, memilukan. Seolah-olah kereta itu sendiri lagi menjerit kesakitan. Ini cara yang brilian buat ngasih nyawa ke benda mati dan mengubahnya jadi bagian dari horor itu sendiri. Jadi, waktu Aurelia melangkahkan kakinya masuk ke kereta itu, dia bukan cuma naik kereta ke Jakarta. Dia tuh sedang melewati sebuah gerbang ke dunia lain, di mana aturan realitas udah nggak berlaku lagi. Di dalam gerbong, suasananya makin menekan. Lampunya kelap-kelip, penumpang lain nunduk terus nyembunyiin muka mereka. Terus ada suara mesin yang aneh, yang gemuruhnya nggak wajar. Setiap detail ini dirancang untuk bikin kita merasa terisolasi dan paranoid. Siapa atau apa yang sebenarnya ada di gerbong ini bareng dia? Dan kemudian, indera penciuman kita diserang. Di Indonesia, kita semua tahu kan bau melati yang tiba-tiba kuat itu sering dihubung-hubungkan dengan kehadiran makhluk halus. Ini bukan lagi sekedar wangi bunga, ini adalah sinyal yang ngasih tahu kalau sesuatu yang supernatural akan datang. Rasa takutnya jadi makin nyata. Oke, setelah membangun ketegangan lapis demi lapis, penulis akhirnya melepaskan semua terornya. Inilah puncak dari perjalanan mimpi buruk yang dialami Aurelia. Dan semua dimulai dari sini. Gelap gulita, senjata horor paling dasar tapi juga paling efektif. Aurelia, dan juga kita, tiba-tiba dibuat buta dan rentan terhadap apapun yang bersembunyi di dalam kegelapan. Nah, sebelum kita lanjut, penting nih buat kita pahami dulu apa yang muncul selanjutnya. Pocong. Ini adalah sosok yang sangat ikonik dalam folklore Indonesia, hantu yang terbungkus kain kafannya sendiri. Ini bukan sekedar hantu biasa, ini adalah simbol kematian yang terperangkap. Coba bayangin terornya. Di tengah kegelapan yang sesekali diselingi kedipan lampu, sosok ini muncul. Dia nggak jalan, nggak lari, tapi melayang. Pelan banget ke arah Aurelia. Gerakannya yang sama sekali nggak wajar inilah yang bikin semuanya jadi jauh lebih menakutkan. Dan seolah-olah satu pocong aja belum cukup, terornya datang dari segala arah. Makhluk-makhluk lain muncul, merangkak di langit-langit, melawan gravitasi. Sekarang Aurelia benar-benar terkepung, nggak ada tempat buat lari. Semua harapan buat kabur langsung pupus. Pintu satu-satunya jalan keluar ternyata terkunci rapat. Perasaan terperangkap ini adalah puncak keputusasaan, mengubah gerbong kereta menjadi peti mati berjalan. Akhirnya, pikiran dan tubuhnya nggak sanggup lagi. Dia pingsan, bukan karena serangan fisik, tapi karena beban teror psikologis yang udah kelewat batas. Ini akhir yang pas untuk serangan bertubi-tubi ke semua inderanya. Setelah klimaks yang begitu intens, cerita ini nggak lantas ngasih kita kelegaan.
Justru sebaliknya kita ditarik kembali dari jurang kengerian hanya untuk ditinggalkan dengan pertanyaan yang paling mengganggu dari semuanya. Dia bangun, tapi bukan di dalam kereta, melainkan di lantai stasiun Bandung yang dingin. Suara seorang petugas keamanan, Baskara, menariknya kembali ke dunia nyata. Apakah itu semua cuma mimpi buruk karena kelelahan? Disinilah letak kejeniusan cerita ini. Penulisnya menghadapkan kita pada dua realitas yang bertabrakan. Di satu sisi ada pengalaman mengerikan Aurelia yang kita rasakan bareng-bareng. Di sisi lain ada penjelasan logis dari Baskara. Gak ada kereta jadwal terakhir, dia cuma ditemukan sendirian. Jadi mana yang nyata? Dan inilah pukulan telaknya, satu bukti fisik kecil yang mustahil. Sekuntum bunga melati di dalam sakunya. Benda ini meruntuhkan semua penjelasan logis dan memaksa kita untuk bertanya, kalau kereta itu nggak nyata, dari mana datangnya bunga ini? Cerita ini nggak memberi kita jawaban, hanya kengerian abadi dari sebuah ketidakpastian. Dan mungkin itulah horor yang sesungguhnya.